Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi thumma usan ila sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma usan ila Abil Abbas bin Ali Al-Buni Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Yahya bin Ali Kiai Haji An-Nasrullah Mustafa Kamil bin Haji Mustafa Kamil wa usan ila muassis hadal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bandani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita awali seperti biasa. Karena kita membaca kitabnya Syekh Nawawi Banten, maka kita diajarkan doa agar husnul khotimah. Ya, saya masih punya utang nih, mau memfotokopikan biar semuanya punya ya. Ya, mudah-mudahan nanti bulan depan nggak lupa lagi. Nah, kita baca bersama-sama dulu. Kalau kita membaca doa ini wabil khusus sebelum iqamat sholat subuh, ya, ini menjadi wasilah husnul khotimah. Keterangan lain bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah itu namanya wali Allah. Salah satunya kalau ingin jadi wali, baca doa ini. Doa ini mikirin umatnya Nabi Muhammad. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sulamlah kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, baguskanlah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sejahterakan umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad dengan rahmat yang melimpah. Ya Allah, Tuhan semesta alam, ampunilah yang melimpah untuk umat Sayyidina Muhammad. Lapangkanlah jalan umat Sayyidina Muhammad dengan kelapangan yang luas. Ya Allah, muliakan umat Nabi Muhammad dengan belas kasih-Mu yang indah di dunia dan akhirat, sebagaimana Engkau memuliakan orang yang Engkau jadikan masuk golongan umat Nabi Muhammad. Ya, kalau belum hafal yang panjang-panjang, ingat selipkan di doa kita antara adzan dan iqamat minimal ba'da subuh, sebelum subuh
Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad, rahmati umat Nabi Muhammad, tutupi umat Nabi Muhammad. Baik, sudah suruk belum? Sudah. Mari kita akhiri pengajian ini dengan membaca wal asri. Ya. Ini semakin hari kaum musyrikinnya semakin banyak nih ya. Kok kaum musyrikin kok amin loh. Kaum musyrikin itu yang nyender-nyender ke tembok ya, semakin lama bersandar kepada selain Allah, bahasa Arabnya musyrik, bersandar kepada selain. Tapi yang menjadikan kita tidak diampuni dosanya karena dosa paling besar itu musyrik, kalau percaya ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau ini nyender, saya termasuk kaum musyrikin kan disediakannya. Ini kursi ini kalau nggak disenderin kan mubadir ya nggak? Baik ibu bapak, sebelum kita melanjutkan kitabnya Syekh Nawawi, Nasoihul Ibad ya, nasihat-nasihat untuk hamba untuk mempersiapkan Yaumil Mi'dad. Jadi nasihat ini untuk mempersiapkan hari kemudian. Misalnya Pak MC tadi mau meninggal berapa tahun lagi Pak kira-kira? 50 misalnya ya, cukup ya. Ya. Atau yang nyender-nyender nih itu 45 tahun lagi meninggal misalnya, yang sebelah kanan saya. Mungkin yang sebelah kiri saya 17 tahun, wallahu alam ya. Yang nggak nyender malah 5 tahun mungkin, wallahu alam, nggak tahu. Ya. Ya paling gampang 50. Gini, kita itu kenapa sekarang harus banyak belajar? Jangan sampai kita masuk kepada yang diingatkan oleh Allah dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut. Sungguh celaka orang-orang yang senang bermegah-megah. Megah-megah itu apa? Motor sudah bagus, ganti peleknya. Kalau wajar nggak apa-apa, kadang nggak wajar. Ya sudah bagus catnya, tambahin lagi sekotlet, nambah duit 750. Burung sudah bagus, dikasih ya cincin emas. Jadi dibeliin apa cincin kecil buat burung, nggak apa-apa. Oning sudah bagus, ganti lagi tiap tahun. Pokoknya kalau kita bermegah-megah itu diancam celaka. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir. Ya, sampai mati orang itu rata-rata begitu. Kalau tidak punya ilmu, maka diingatkan kalla saufata lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla lau ta'lamuna. Jadi kalau kita jadi orang yang beriman itu sekarang itu sudah mikir, kalau saya begini nanti di akhirat begini, kalau saya begini nanti dikubur begitu. Jangan terlambat. Tahu begini dulu saya sholat, tahu begini itu berarti kita terlambat. Nah kita ngaji begini itu salah satunya ya nasoihul ibad, memberi nasihat kepada diri sendiri untuk mempersiapkan nanti di Yaumil Mi'dad. Kita kembali, udah mas kameramen lah, meninggal 75 tahun lagi misalnya ya, kelihatannya kurang suka ini, kurang cepat ya meninggalnya. Kalau belum meninggal 75 tahun lagi, kiamatnya 1000 tahun lagi, maka nunggu sampai datangnya kiamat di kuburan berapa lama? 925. Loh, lamaan di kuburan daripada hidup. Makanya harus mempersiapkan. Orang berangkat haji kurang lebih 38 hari, itu persiapannya lama. Ngantrenya 10 tahun. Habis ngantre nanti pergi ke Tanah Abang, kemana? Tamrin City, beli cipat-ciput. Orang Indonesia kalau haji harus punya kaos Doraemon. Sini aja sletingnya, dan seterusnya. Lah ini kita mau mati, mau masuk kubur, tenang aja, nggak nyiapin apa. Padahal di sana nggak ada lampu, gelap gulita begitu, dindingnya cuman papannya. Ya. Nggak pernah mikir lagi kan? Pasti panas gitu di kuburan karena kita di bedong. Ya kan? Kita waktu kecil lahir di bedong, nanti kalau mau mati di bedong. Dilepasin doang talinya, tapi tetap aja kita di bedong.
Ini ngomong belum yang macam-macam ya. Kalau tiba-tiba kita masuk ke kuburan itu, kemudian nyawa kita dikembalikan, ya enggak? Belum ngomong yang macam-macam itu kan. Begitu kita mati, dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, yang nganterin sudah pulang, nyawanya sudah dikembalikan. Ya, itu kebayang gelapnya, ya. Ini ngomong fisik aja. Begitu ya, kita dihidupin lagi, ya, ngap, nggak ada aqua. Misalkan kita mati sekarang, dikuburin nanti sore ya. Nah, nanti Isya malam-malam nyawanya dikembaliin. Kira-kira sudah haus belum? Ini ngomong sederhana aja, mati subuh, dikuburin asar. Malaikat yang nganterin nyawa kita baru datang Isya. Ya? Kira-kira dari subuh sampai dengan Isya sudah haus belum? Sementara yang nguburin kita nggak naruhin gitu ya, aqua 1 dus di situ nggak ada kan? Berarti mau tidak mau dari sekarang ayo pesen aqua di situ, lampu, kasur, serius ini. Ya. Baik. Enak dong. Nah. Baik ya. Kita ingat-ingat dulu sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi 262. Ingat-ingatnya pagi ini kodenya berapa? Surat Al-Baqarah ayat 262. Normalnya kalau kita iman, amal soleh, kita nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Jadi seumur-umur kita 40, 50, 60, kalau masih ada ketakutan, masih ada kesedihan, berarti apa yang digariskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ini harus kita tingkatkan lagi, ya. Kita baca bersama-sama. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akhiri aja pengajian ini. Saya nggak bisa tidak, masih usil aja kalau ada lagi ngaji begitu terus datang orang, saya suka guyon begitu, ya. Berarti yang baru datang diperhitungkan, ya. Kita baca bersama-sama 262 Al-Baqarah 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 262. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ini cerita orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Man amana, apabila mereka beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, wa amila solihan, dan beramal soleh, imannya itu dibuktikan dengan amal soleh, falahum, bagi mereka, ajruhum, balasan, inda rabbihim, di sisi Allah. Jadi perhatikan, ada orang-orang yang beriman sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu Yahudi, Nasrani, dan kaum Sabi'in. Sabi'in itu bisa jadi orang yang keluar dari Yahudi atau Nasrani, ya. Tapi mereka beriman, ya, iman cara mereka seperti orang Yahudi. Untung kita nggak jadi orang Yahudi. Masih ingat
Orang Yahudi kalau tobat dari dosa besar harus ngapain? Ya, kaum musyrikin yang di belakang tuh yang nyender-nyender ke tembok. Yahudi kalau kita misalkan punya dosa besar cukup berhenti dari maksiat, menyesali maksiat, jangan mengulang maksiat. Tapi kalau orang Yahudi zaman Nabi Musa kalau punya dosa besar misalkan zina atau membunuh, tobatnya harus ngapain? Nah, bunuh diri. Bapak sudah paham, boleh pulang ya. Harus bunuh diri. Ya. Jadi hara kiri atau hara kanan terserah. Itu syariatnya zaman dulu. Untung kita nggak begitu, ya. Jadi siapapun yang beriman dan beramal soleh dapat balasan di sisi Allah. Ini yang lebih penting lagi. Wala haufun, dan tidak ada ketakutan alaihim atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Jadi semakin hari ayo kita berjuang, iman kita itu kuat, amal solehnya benar-benar amal soleh. Cirinya apa kalau iman kita benar, amal solehnya benar-benar, tidak pernah sedih kalau ketemu kejadian yang tidak mengenakkan sekarang, tidak pernah takut menghadapi hari esok. Jadi kalau ada kejadian yang tidak enak, kita sedihnya berhari-hari. Datang ustadz nggak didengerin, datang orang tua nggak didengerin, terus menerus. Ditinggal meninggal orang tua 40 hari aja belum move on. Ya. Itu berarti ada masalah dengan keimanan kita dan amal soleh kita. Jadi iman yang baik, amal soleh yang baik mengantarkan hidup itu biasa-biasa saja. Maksudnya gimana? Kadang seneng, kadang susah. Saya lagi berjuang juga, Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan lulus. Saya hari Senin yang lalu pulang dari kampung, nganterin ibu saya masuk asrama haji, ngantuk berat. Istirahatlah di rest area Pemalang, sekitar kilometer 300-an berapa gitu ya. Karena saya nggak bikin pakai AC, ngantuk banget, mobil tak matiin, tak buka mungkin sekitar 5 cm. Ternyata ya, matiin AC, buka kaca itu, pintu mobilnya nggak ngunci. Kita tidur bertiga di mobil, jam 2 sampai menjelang subuh. Begitu bangun, handphonenya ndak ada. Malingnya mungkin punya ilmu sirep. Dibuka pintunya, itu ada di dekat prosneleng, nggak ada. Ya saya ustadz, tiap hari ngajarin orang sabar gitu ya. Pas bangun itu ya ketawa-tawa, istri saya ketawa-tawa. Udah waktunya hilang rupanya gitu ya. Ya, itu contoh sederhana. Waktu saya kejadian ya tahun 2021 terpental di tol, ya seperti itu. Ya, saya tanya kepada guru-guru saya, kenapa seperti ini? Nah itu, kalau kita berusaha untuk ngugemi keimanan kita, amal soleh kita, kalau ketemu sesuatu yang ekstrim itu biasa-biasa saja. Bukan hatinya itu mati, bukan, karena oleh Allah diturunkan ketenangan. Nah ketenangan itu indikatornya 2 tadi. Tidak sedih ketemu kejadian yang tidak kita sukai, tidak takut menghadapi hari esok. Sekarang itu kan tiap hari tambah mahal atau tambah murah. Kebutuhan pokok, ya, beli motor sebut Scoopy, ya, 5 tahun dulu harganya berapa? Ada yang punya Scoopy di sini? Atau NMAX? Ya, beli 5 tahun yang lalu, dengan sekarang tambah mahal atau tambah murah? Kalau mau berangkat haji, tambah ke sana tambah mahal atau tambah murah? Kalau kita orang beriman ya biarin aja tambah mahal, yang penting kebeli gitu loh. Bensin naik, minyak goreng naik, biarin aja. Yang penting kebeli, kalau enggak ya, ada tahlilan berkatnya minyak goreng itu kan cukup, ya enggak? Barangkali begitu. Ya. Jadi target kita ngaji, sholat itu meneguhkan keimanan dan amal soleh kita. Kalau amal soleh kita sudah pada tempatnya,
maka di dunia apalagi nanti di akhirat Allah menganugerahkan kalau pahala nggak usah digubris. Pahala itu Allah yang paling adil. Kalau koperasi kadang-kadang SHU ya, bisa adil bisa tidak ya SHU, padahal sisa hasil usaha. Kata pengurus, kamu kan nggak ngapa-ngapain, kamu terima sedikit, saya kan yang capek. Itu terserah, manusia begitu. Kalau Allah enggak, famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, mari kita evaluasi. Kita sudah sholat, kita ngaji, ya, indikator sholat ngaji kita, keimanan kita itu paripurna atau sampai kalau ketemu kejadian hari ini yang tidak mengenakan, sedihnya berlarut-larut atau sebentar. Sedih ya harus, ditinggal mati bapaknya gitu ketawa-tawa, ini masalah. Bapaknya meninggal banyak yang takziah, ini masalah. Ya nangis biasa, kenapa? Itu rahmat dari Allah. Tapi kemudian coba ya, kalau dibawa ke rumah sakit kan bapak saya masih ada, itu nggak beriman. Jadi kalau masih ada kalimat jikalau seandainya, itu iman kita bermasalah. Kalau sudah kejadian jebret sekarang itu, nah itu maunya Allah. Nah, termasuk ini yang punya keluarga sudah meninggal, jangan suka ngande-ngande. Biasanya kalau lebaran kan begini, seandainya kakek saya masih ada gitu, nggak usah ngomong begitu. Kakeknya udah nggak ada, nggak usah ngomong begitu, sedih. Ini paha ini kan biasanya bagiannya Mbah Putri, Mbah Putrinya udah nggak ada, gara-gara ngelihat paha ayam sedih. Jangan begitu. Atau kemana? Kalau waktu boleh diputar, ya nggak? Kalau waktu udah diputar. Kalau tahu begitu maka minggu lalu bapak saya ajak makan bakmi, nggak usah begitu. Apa yang dipilihkan oleh Allah terjadi hari ini itu yang terbaik. Sikap kita yang terbaik apa? Kalau itu musibah, sabar. Kalau itu nikmat, syukur. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang tidak pernah takut, tidak pernah sedih, siapkan aja 2 pisau. Pisau itu maksudnya 2 senjata. Oh, ini perkaranya enak, syukur. Ini perkaranya nggak enak, sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada ngomong, saya udah sabar sama sampean 10 tahun. Enggak sabar itu. Sekali sabar ya sudah. Sabar itu sampai mati. Ya batasnya sampai mati. Dan pahala sabar itu tidak ada ukurannya. Ya. Ingat-ingat surat Al-Baqarah ayat 262. Kalau iman kita itu baik, amal soleh kita itu benar-benar amal soleh, ya sungguh-sungguh akan menghadirkan sikap hati 2. 1, tidak pernah takut. Takut itu menghadapi hari esok. Tidak pernah sedih menghadapi hari ini. Ya. Tolong yang suka lihat YouTube, lihat YouTube-nya terakhir Deddy Corbuzier sama Aagim. Ya. Yang belum lihat itu Deddy Corbuzier di situ, mohon maaf diingatkan oleh Aagim, terlalu banyak bikin konten katanya Islam tapi nggak ngaji gitu ya. Kamu katanya sudah Islam tapi kamu nggak belajar Al-Quran. Apa-apa yang saya omongin 20 tahun yang dulu sempat ngaji juga zaman saya masih sama Aagim. Deddy Corbuzier itu suka datang. Ilmu-ilmu Aagim yang diajarkan zaman dulu 20 tahun yang lalu itu dia belum ngerti. Katanya kamu Islam contohnya apa? Ya, kan segala rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kita mesti berusaha kalau Allah sudah nyiapin? Itu kan pertanyaan yang harusnya tidak dikatakan kalau kita paham. Perkara rizki banyak atau sedikit itu urusan Allah. Tapi urusan kita itu amal solehnya usaha. Perkara sembuh atau tidak dari sakit itu urusan Allah yang maha menyembuhkan. Tetapi urusan kita beramal soleh, berobat. Duit yang dibelikan obat itu jadi sedekah. Usaha kita datang ke tempat berobat itu amal soleh. Tapi hatinya harus tawakal kepada Allah. Yang membuat sembuh atau tidak sembuh itu Allah, bukan paramek, bukan bodrek.
Bukan kalau ibu-ibu lagi nyeri perutnya kunir asem, ya, berkat kunir asem perut saya sembuh, gitu nggak boleh. Tidak ngomong musyrik itu bukan orang yang kemana-mana bawa keris. Musyrik itu minum paramek, meyakini yang membuat sembuh itu hanya paramek, tidak ada campur tangan Allah, itu musyrik. Ya, clear ya. Jadi ayo berjuang. Hidup kita itu biasa-biasa saja. Lagi duit banyak, biasa, tetap bersyukur. Nggak punya duit, maka kata Imam Syafi'i, orang yang keren itu yang bisa menyembunyikan sesuatu. Ketemu orang padahal mau marah, dia nahan, seolah-olah dia ridho. Di rumah nggak ada beras, nggak ada indomie, nggak ada apa-apa, cuek aja, clean. Kalau selamatan juga nggak selamatan, segala dibawa pulang, mentang-mentang di rumah nggak ada apa-apa. Jadi kita itu ya salah satunya kalau bisa menyembunyikan penderitaan, bisa menyembuhkan, itu keren, luar biasa kata Imam Syafi'i. Baik, kita lanjutkan kitabnya ya. Jadi oleh-olehnya mengakhiri tahun 1444 ya. Dan sekarang sudah bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah, sekitar 35 hari atau 40 hari lagi kita tahun baru. Maka ayo move on. Yang dikit-dikit masih sedih, dikit-dikit masih kalau punya nikmat kemudian sombong. Ayo kita pada garis yang biasa-biasa saja ya. Saya ketemu teman-teman dulu kapten, sekarang sudah jenderal ya, ditelepon nggak ngangkat ya, mau ketemu nggak mau, saya biasa aja. Kenapa begitu? Saya meyakini kalau jadi ustadz tidak pernah pensiun. Ntar dia kalau udah nggak jadi jenderal pensiun gitu kan ya. Dan saya pede aja ya, minimal itu pasti kalau dia keluarganya meninggal ngundang saya gitu ya, suruh nalkinin atau apa gitu ya, nggak, biasa aja. Jadi kalau ada orang sombong ya biasa-biasa aja ya, begitu. Kita lanjutkan ya, makalah dari Sayyidina Ali, kita masuk ke makalah yang ke-20, nasihat yang ke-20 ya, biar sama-sama kita punya saksi, mulut kita mengucapkan apa yang ditulis Imam Nawawi. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. I'malul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu suhtihi. Jadi nasihat dari Syekh Nawawi yang ke-20 di kitab kita ini, i'malul aqli, kalau kita ingin mempunyai akal yang sempurna atau menyempurnakan akal kita kan diberi oleh Allah akal. Kalau kambing, sapi punya otak tapi nggak punya akal ya, bedakan antara otak dan akal. Sapi makannya rumput aja, kalau kita rumput ya dimakan ya, asparagus apalagi bukan yang jenisnya daun-daunan, daun poh-pohan, selada air, apalagi kemangi ya. Kalau mereka kambing ya udah yang dimakan rumput aja, dikasih hamburger nggak dimakan ya. Jadi kalau akal kita ingin sempurna kata Syekh Nawawi gimana? Ittiba'u ridwanillahi ta'ala, kita mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, wajtinabu suhtihi, dan menjauhi murkanya. Maka orang itu dianggap tidak cerdas kalau ada larangan Allah dikerjakan, ada perintah Allah dijauhi. Jadi mau profesor, doktor, siapapun itu masih bahasa kasarnya goblok kalau perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dijauhi. Karena mengembangkan akal itu dengan cara bertolak belakang ya,
Dengan itu berarti menuju kegilaan. Jadi kalau ada orang perintah Allah dijauhi, kemudian larangan Allah dikerjakan, secara rumus di sini itu orang gila. Karena akal itu harusnya ya selaras, kalau ada perintah Allah dikerjakan, ada larangan Allah. Nabi mengingatkan orang yang cerdas itu siapa? Orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal mati. Ya, kita mau pergi umroh 9 hari nggak usah haji, itu aja segala rupa dibawa ya mas. Ada sambel, apa? Nanti takut makanannya nggak cocok. Tadi celana dalam yang sekali buang, biar nggak nyuci. Segala rupa dipikirin. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita akalnya sempurna itu, maka menjalankan apa yang membuat ridho, menjauhkan apa yang membuat Allah murka. Tapi kalau sebaliknya, justru kita mengerjakan yang dilarang oleh Allah, menjauhi yang diperintahkan oleh Allah, ini sejatinya kita sedang mengalami kegilaan. Jadi orang yang cerdas itu, akalnya sehat itu, kalau ada perintah Allah dikerjakan. Nah, kita lanjutkan makalah atau nasihat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. La gurbata lil fadili wala watona lil jahili. La ghuraba, tidak ada tidak ada keasingan lil fadili, bagi orang yang punya ilmu atau punya fadilah, wala watona lil jahili, dan tidak ada tempat tinggal atau tanah air bagi orang yang bodoh. Nasihat berikutnya, orang kalau punya ilmu dimanapun berada nggak pernah asing. Misalkan ada warga baru masuk ke sini, dia misalnya ahli sound system, ilmunya itu ahli sound system. Begitu masuk masjid sini, telinga dia yang ahli itu mengatakan ini kurang pas nih setelannya, ya. Kemudian dia masuk ke ruangan mixer, ngotak-ngatik sedikit, suaranya jadi bulat indah, maka meskipun dia baru datang, orang langsung kenal. Siapa itu? Langsung dikenal ahli sound system. Atau misalkan di sini ada yang habis sholat, ternyata punggungnya sakit. Ternyata dia ahli terapi. Terapi yang sekarang lagi terkenal apa Pak? Terapi kerak, ya enggak? Ini kepalanya dikerak, ya, pinggangnya dikerak, gitu ya. Habis sholat itu ada yang bangunnya susah, begitu sampai di luar, Bapak kenapa? Saya ada masalah pinggangnya, boleh saya bantu? Boleh. Maaf ya, ikuti aja, lemes ya. Sama orang ini yang ahli kerak tadi, di kerak, langsung enteng. Maka meskipun dia baru datang ke sini, langsung dikenal oleh semua orang, orang merasa dekat, ya. Apalagi yang pengen dipijat itu, ya enggak? Ya. Jadi kalau kita punya ilmu nggak pernah asing dimanapun berada. Tapi kalau kita bodoh, nggak ada tempat. Ya, bahasa Jawanya orang bodoh itu apa? Ela-elo. Disuruh ini nggak bisa, suruh ke Indomaret, tolong kamu beliin plastik. Udah sampai sana, plastik yang mana? Balik lagi, warnanya hijau atau belum selesai informasinya dia dapat udah pergi. Sampai sana bingung lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Orang utama yaitu yang berilmu dan diamalkan, tidak pernah merasa asing dimanapun dia berada, sebab selalu dihormati dan diperlukan kehadirannya. Karena itu walaupun di negeri asing, ia tetap hidup seperti di rumah sendiri, dan sebaliknya kalau orang bodoh nasibnya ya jelas seperti itu. Ya, saya katanya dipanggil Ustadz, maka kalau selamatan biasanya suruh makan dulu atau belakang Pak? Kan habis tahlilan gitu ada prasmanan, yang disuruh dulu Pak RW sama Pak Ustadz atau yang di belakang? Ya, Ustadz. Orang itu nggak tahu benar-benar mau tuh Ustadz dulu lah gitu. Kita lagi gitu. Ya, karena disuruh ya nggak apa-apa ya. Kita ngambil duluan di depan. Untungnya karena ngambil duluan bisa ngambil paha duluan, ini itu dan seterusnya.
Nah, orang terus ngomong begini, enak ya jadi ustadz. Sekarang enak. Zaman dulu harus ngaji, kalau nggak ngaji dihukum ini itu. Orang lain tidur kita ngapalin dalil. Ya toh? Ngapalin. Minimal tadi doa biar istiqomah tadi minimal apal. Ya. Nah, sekarang saya nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu di sini, doa yang paling ditakuti oleh jin sama setan itu doa apa? Oh ini tuh. Jadi kalau lewat tempat angker nggak usah baca ayat kursi, langsung baca doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jinnya itu langsung stres. Gua mau dimakan katanya gitu ya. Jadi kalau ada orang kesurupan, cobain aja ya. Jadi kalau ada orang kesurupan, jangan baca ayat kursi di depan orang yang kesurupan, langsung Allahumma barik lana. Ketemu aja kiai aja itu ya, untuk ketemunya. Kita lanjutkan. Yang ke-22. Jadi yang pertama, akal yang sehat, akal yang paripurna itu, maka dia menuntun untuk taat kepada Allah, menuntun untuk menjauhi murka Allah. Yang berikutnya, kalau kita punya ilmu, dimanapun berada kita akan ketemu saudara yang banyak, tidak pernah asing. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, kita bodoh, apalagi mohon maaf, ya kita mendekati maksiat, ya tidak ada tempat untuk kita. Ya. Kita lanjutkan. Mangkana, ya. Bitoati ingdallahi qoriban kana bainan nasi ya ghoriban. Mangkana bitoati ingdallahi qoriban, barang siapa karena berbuat taat menjadi dekat kepada Allah, kana bainan nasi ghoriban, maka ia merasa asing hidup di tengah manusia. Maksudnya apa? Orang-orang yang sudah menikmati ketaatan kepada Allah kadang-kadang merasa asing. Maksudnya apa? Orang yang sudah taat kepada Allah itu hatinya hidup terus, ingin ingat Allah terus. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang banyak itu belum seperti itu. Tapi orang yang baik itu mampu menyesuaikan diri. Meskipun dia nggak enak berada di lingkungan itu, jangan kemudian menjadi eksklusif. Ini saya contoh ya, ada jamaah haji, anaknya baru mondok, berarti sekarang berapa bulan? 6 bulan. Orang di pondok itu kan sholat tepat waktu, tahajud, baca Quran, nggak boleh pegang handphone, nggak tahu update mainan. Itu lulusan SD loh, lulusan SD mondok. Begitu libur, berarti tengah semester baru 3 bulan. Ketemu teman-teman SD-nya itu dia udah bingung. Ini kok masih bocil-bocil semua? Maksudnya apa? Obrolannya tentang mainan, obrolannya tentang game. Sementara yang masuk pondok boro-boro ngomongin game. Tiap hari harus setoran setengah halaman. Tiap hari harus ini, harus itu. Ya, itu contohnya seperti itu. Anak SD masuk pesantren 3 bulan, ketemu dengan teman-teman SD-nya yang 6 tahun ketemu. Begitu itu sudah merasa asing. Karena apa tadi? Obrolannya beda, fokusnya beda. Ya. Orang yang telah mampu merasakan kenikmatan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak lagi merasa nikmat hidup bergaul di tengah manusia. Maksudnya apa? Ya, bahasa kerennya sekarang, kalau kita sudah cukup nikmat dengan ibadah, maka nggak perlu lagi cari maksiat. Orang kadang mohon maaf dugem, datang ke warung remang-remang, apalagi kalau kondangan nyawer, itu mau nyari apain? Mau nyari kesenangan. Tapi kalau sholatnya sudah membuat dia tenang, ngajinya sudah membuat dia tenang, infaknya sudah tenang, nggak perlu nyari lagi. Mendingan ngopi di rumah sambil nonton. Ini masih rame masjidnya. Tadi pagi jam 2 nggak ada yang nonton Inter nih. Kelihatannya nggak suka bola semua ini ya. Kadang-kadang di tempat lain begitu ada final Liga Champions itu pengajian tinggal 2 baris ya. Alhamdulillah di sini.
Emang orang nonton bola itu orang kerjaan juga. Orang rebutan satu bola 22 orang kok ditontonnya enggak? Ya, padahal bola itu di toko bola banyak ya Mas. Kasih aja 22 bola biar enggak rebutan itu ya. Tapi enggak seru Ustadz, itu kan permainan ya. Tapi permainan jangan kemudian membuat melek. Ya, sholat subuhnya kelewat. Nah, makanya kita kembali ke hukum. Nonton bola itu mubah, boleh nonton, boleh tidak. Sebagian orang mengatakan haram karena apa? Laki-lakinya itu lututnya kelihatan. Nah, itu biasa perbedaan pendapat. Tapi hal-hal yang bukan ibadah asal muasalnya mubah. Tapi gara-gara nonton bola nggak jadi subuh, nggak kelewat subuh, maka haram. Jadi sesuatu yang menyebabkan kita meninggalkan kewajiban maka menjadi haram. Kita lanjutkan. Berapa menit lagi nih suruknya? Lama banget tumben ya suruknya. Biasanya baru begini langsung Ustadz sudah suruk. Kita lanjutkan ya. Sampai makalah ke-25 baru nanti kita kalau ada yang mau disampaikan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Harakatut ta'ati dalilu al-ma'rifati ka'anna harakatal jismi dalilul hayati. Ini makalah berikutnya. Ini bukan hadis, bukan perkataan sahabat, tapi ini kata ulama ditulis oleh Syekh Nawawi. Harakatut ta'ati dalilul ma'rifat. Ya. Harkat atau adanya ketaatan itu dalilu menjadi bukti apa? Al-ma'rifata, dia mengetahui atau ma'rifat kepada Allah. Jadi kapan orang itu mengetahui atau ma'rifat kepada Allah? Di situ dia taat kepada Allah. Kemudian ka'anna harqatal jismi dalilul alal hayat. Sebagaimana perbuatan badan membuktikan kehidupan. Ya, kita masih kedip berarti masih hidup. Kita masih napas, kita masih hidup. Kita masih kentut, kentutnya bau brot gitu, tanda-tanda masih hidup. Jadi salah satunya kalau ada orang kentut, kita mikirnya gimana? Oh, dia berarti masih hidup. Gitu dong. Kalau ada orang kentut ini, kamu sembarangan aja modal di sembarang tempat, ya. Ma'rifatnya. Nah, sekarang kita ingat-ingat, kapan kentut itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Habis operasi usus buntu. Jadi si suster bolak-balik ke kamar kita cuma nanya apa? Ibu-ibu kalau habis operasi ngeluarin anak pasti begitu. Ya. Jadi kentut itu sesuatu yang tidak penting menjadi sangat penting kalau kita di ruangan pemulihan setelah operasi. Ya. Termasuk ya, hidung kita bisa mencium kentut itu sesuatu yang penting. Kapan? Waktu COVID kemarin. Begitu hidungnya ada orang kentut sudah nggak bau. Oh, makanya kemarin banyak anak-anak kecil kurang ajar itu berat-berat aja di kalangan bapak ibunya. Brut, bau, bagus mak, berarti kita serumah nggak COVID katanya gitu. Dasar bocah-bocah sekarang pinter gitu ya. Ma'rifat ialah mengenal Allah dengan segala macam keagungannya, kebesaran dan kekuasaannya. Bahwa jika seorang hamba melakukan perbuatan taat kepada Allah, maka hal itu membuktikan hamba itu telah mengenal Allah. Jadi nggak usah ngomong belajar tarik-tarik yang ribet-ribet. Kapan kita sudah makrifat kepada Allah? Kalau kita sudah banyak taatnya daripada maksiat. Ngomong tasawuf, yo, ilmunya tinggi, dikiranya daki-daki, kalau pegang tasbih muter-muter, gitu. Tapi kalau mohon maaf masih banyak maksiatnya, bahasa kampung saya namanya gedabus. Tahu gedabus? Saya sudah makrifat kepada Allah. Ya, saya kemarin di Surabaya diceritakan ada perempuan datang bertamu pakai celana pendek,
mohon maaf nggak pakai hijab, katanya di sebuah perkumpulan dia orang yang paling makrifat, bisa memprediksi ya yang akan terjadi, yang akan datang. Ya nggak bisa. Bagaimana dia makrifat? Wong perintah Allah saja tidak dikerjakan. Ya termasuk zaman dulu ya. Mudah-mudahan sekarang nggak ada. Ada orang kerjaannya di rumah aja, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Katanya sholatnya di Mekah. Jumatannya di Mekah. Gimana Jumatan di Mekah? Jumatan di kita dengan di Mekah duluan mana? Duluan kita. Jadi jam 1 ketemu kita, katanya kok nggak ke masjid mbah? Saya udah Jumatan ke Mekah. Kan kelihatan bohongnya. Wong Jumatan di Mekah itu jam 4 ya nggak? Itu tak anehnya di kita masih ada percaya aja gitu ya, penggandaan duit gitu ya. Kalau memang bisa nggandain duit kan ya mohon maaf, yang tukang gandain itu rumahnya udah mewah ya nggak? Itu dukunnya aja reot begitu, sepedanya aja nggak punya, handphonenya aja handphone jadul. Harusnya kalau dia pinter banget ya enggak. Tapi ya zaman sekarang ya, jenderal mau naik bintang datang lagi ke situ, dikasih apa namanya, merica. Besok lagi ada yang datang dikasih garam, besok lagi ya, emangnya itu kantornya mau jadi tukang soto ya. Ya, jadi bukti makrifat kepada Allah itu taat. Udah gampang, nggak usah macam-macam. Pokoknya kalau dia banyak taatnya, berarti dia tahu. Ya, sebagaimana kalau kita sholat sudah ngomong Maliki Yaumiddin. Allah menguasai hari pembalasan. Kalau kita mikir hari pembalasan, udah hati-hati. Ya. Oke, dua lagi. Ini pendek-pendek biar kita sampai ke halaman berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu jami'i al-khotoya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usari waz zakati. Ya. Pangkal terjadinya kesalahan hidup kita adalah terlalu cinta dunia, dan pangkal segala fitnah adalah enggan membayar zakat dan misalnya 10% dari panen kita. Jadi kata nasihat di sini, masalah utama kita adalah disebut penyakit wahan, hubbud dunya wa karahatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati. Nah, bahasa lainnya itu ra'su maliyah ya ummul khoti'ah. Terlalu cinta kepada dunia itu menjadi sumber masalah. Orang yang korupsi itu kira-kira duitnya sudah banyak atau baru sedikit? Enggak secara hakikat mas, yang korupsi miliaran itu udah punya mobil belum? Masa? Ya kalau ini dalam tanda kutip diberitakan ada menteri korupsi, kira-kira menteri itu udah punya mobil belum? Udah punya rumah belum? Karena cinta kepada dunia. Dan anehnya orang korupsi itu takut duitnya diketahui. Beli tanah ganti nama ya enggak? Misalkan saya Rosidin menteri apa gitu ya. Kalau saya mau korupsi dapat duit proyek sebut 30 miliar, beli tanah atas nama saya atau orang lain? Bisa jadi supirnya. Ya yang punya itu. Ya. Jadi masalahnya terlalu cinta dunia, padahal kita ya yang dimakan jadi apa? Kotoran. Yang dibeliin baju rusak. Satu-satunya yang asli milik kita itu yang disedekahkan. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Fitnah itu kalau kita nggak bayar zakat, maka zakat itu harus ditunjukkan. Fitrah terutama datang ke masjid. Jangan fitrah di kampung jadi fitnah. Bapak Ibu tinggal di sini, nggak kelihatan bayar fitrah di masjid ini, kira-kira diomongin dah. Itu kaya-kaya punya mobil tapi nggak pernah fitrah. Jangan salahkan orang yang ngomong begitu karena memang sumber fitnah. Sementara itu, wallahu a'lam bishawab, silakan kalau masih ada yang mau disampaikan.
Ingat ya, surat Al-Baqarah ayat 262. Kalau iman kita bagus, amal soleh kita bagus, maka hati kita nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Kalau kita masih suka takut menghadapi hari esok, sedih menghadapi musibah hari ini, tingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan, karena huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang yang beriman. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semalam juga ada kajian juga Pak, masalah batil, masalah kalah dengan nafsu, juga masalah watawassul bil haq, watawassul bis sabr, juga mengutamakan kebaikan lebih dahulu. Yang saya mau sampaikan, terkadang saya ini menyampaikan kebaikan kepada teman, tetapi masih ragu, Pak. Ragu, takut gimana. Nah, itu dalam kondisi begitu bagaimana, Pak? Secara syariat dibenarkan atau tidak? Dalam hal ini bisa dikatakan menundakkan kebaikan. Seperti saya melihat dikatakan dari sana sampah, seharusnya yang mengambil kita aja. Buru jangan orang ya. Itulah kira-kira Pak. Ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ya diajarin oleh orang-orang yang menuntun hidup saya, tidak ada doa yang paling makbul kecuali Allahumma paksain. Ya terserah mau ikhlas mau enggak, pokoknya kerjakan. Nah kalau sudah dikerjakan lupakan. Jadi rumusnya saya dilatih oleh guru-guru saya itu memaksakan kebaikan, memaksakan wiridan misalnya. Ini saya bocorin. Kenapa saya lancar begini? Karena dipaksa, dikasih mic. Dulu kalau disuruh ceramah juga begitu. Tapi dikasih mic, dipaksa, Allahumma terpaksa, lama-lama biasa. Jadi kalau melihat ada sampah, jangan ditunda-tunda lagi. Keraguan itu dilawan dengan dipaksa. Misalkan qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah kan bagus. Tapi kita entar. Maka selesai sholat langsung bangun, Allahu Akbar, husuk nggak husuk gitu. Jadi untuk mengatasi itu semua nggak bisa kecuali kita memaksa diri kita. Contoh ya anak SMA itu rata-rata anak SMA itu rajin bangun pagi atau malas? Ayo jujur, anak SMA. Dia daftar sekolah polisi negara di Lido. Waktu dibangunin pagi jam 3 suruh lari sama pelatihnya, dia terpaksa atau sadar? Nah kita juga begitu. Nafsu itu nggak bisa kalau nggak dipaksa. Jadi kalau bagaimana menunda kebaikan itu salah satu kerugian kan? Karena setiap waktu itu punya. Ya, saya masih ingat banget dulu Pak Munawir Sadali, saya masih kecil, beliau menteri, pernah mengatakan begini. Sejatinya menunda pekerjaan itu sebuah dosa atau haram. Karena apa? Nanti waktu berikutnya sudah ada amalan yang harus dikerjakan lagi. Fa'idha faroghta fangsob. Kalau udah selesai ya udah selesai, jangan ditunda lagi. Tapi perlu tadi, bagaimana agar keluar dari itu? Paksain, Allahumma paksain. Ada sampah. Saya misalkan dulu waktu masih menjadi ajudannya Agim itu rebutan. Kalau ada keset miring, rebutan, ngelurusin. Kalau ada jam atau kadang-kadang ada lukisan di rumah orang miring, kita rebutan. Ada sampah gitu, paksain. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah dikerjakan, lupakan. Jadi rumusnya, paksain sebelum kita mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Ya, yang tidak boleh dilupakan itu dosa. Tapi kalau amal soleh kita lupakan. Jadi ya, setiap kali ada kesempatan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Nanti biasa, insya Allah. Subhanallah, luar biasa. Intinya kita jangan terlalu
cinta dunia, namun kita tidak akan selalu mahabbah kepada Allah Subhanahu. Karena waktu juga mungkin nanti ada aktivitas kembali, Pak tutup dengan doa. Terima kasih. Ya, sebelum saya tutup, saya ingatkan kita mungkin tidak bisa pergi haji semuanya, tapi jangan tidak punya pahala haji. Seperti nanti habis ini kita sholat syuruk. Yang saya sarankan semua kalau ke masjid itu dari rumah sudah wudhu. Siapa yang berwudhu dari rumahnya menuju sholat jamaah dapat pahala haji. Siapa yang wudhu dari rumahnya sholat sunnah dapat pahala umroh. Jadi sekali datang ke masjid itu bukan hanya dapat pahala 27 jamaah, tapi dapat pahala haji. Jadi kata para ulama, pergi haji ke Baitullah itu hanya Allah yang mampukan, tapi mendapatkan pahala haji kita mampu mengambil, ya. Jadi minimal sholat syuruk, ya, tiap pagi syukur, kalau enggak tiap Sabtu Minggu seperti ini. Dan yang punya kesempatan, ya kecuali terpaksa di jalan batal baru wudhu lagi, afdolnya dari rumah sudah wudhu. Orang yang berwudhu dari rumahnya menuju sholat fardu maka dapat pahala haji. Kalau dia sholat sunnah juga dapat pahala umroh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong orang-orang yang soleh, yang hati kami mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, ibadah kami semakin hari semakin baik. Jadikanlah ilmu kami bermanfaat, amal kami Engkau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami penyakit apapun kecuali Engkau jualah yang menyembuhkan. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa berziarah ke kota Mekah dan Madinah. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah kami rizki pada tahun ini, sehingga pada waktunya nanti pada hari-hari kami berkorban, Engkau mampukan kami menunaikan ibadah kurban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.